sini kita akan mulai debat. Saya Sania Lauren sebagai moderator. Teknisi debat. 1. Pembukaan dimulai dari perkenalan masing-masing tim dan pembicara. 2. Debat dimulai dari pembicara pertama, pembacaan definisi, lalu di pembicara ke-1 kontra, lalu pembicara kedua pro, boleh disanggah, pembicara 2 kontra boleh disanggah, pembicara 3 pro, dan pembicara 3 kontra. 3. Bila akan melakukan sanggahan, silakan ucapkan interupsi terlebih dahulu. 4. Semua pembicara diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen dan 30 detik untuk waktu sanggah. Mosinya, program belajar mengajar berbasis media elektronik e-learning adalah solusi terbaik pada proses pembelajaran era modern. Perkenalan masing-masing tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Lamaritza dari tim Pro sebagai pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Mutiara Rahmadini sebagai pembicara 2 dari tim Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Rista Widya, pembicara 3 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Clarissa Fernanda dari kelas 11 IPA 1, pembicara 1 dari tim kontra. Pembicara 2 kontra, silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan dari kelas 11 IPA 5. Saya pembicara 2 kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Wedaya Madani. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya sebagai pembicara 3 kontra. Terima kasih. Bicara pertama untuk menyampaikan argumennya. Di sini sebagai pembicara 1, saya setuju dengan mosi yang disampaikan. Jadi e-learning sendiri itu artinya adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Untuk poin-poin kenapa saya setuju dengan sistem e-learning ini, yang pertama karena e-learning itu bisa diakses kapan saja, jadi menerapkan sistem belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, e-learning juga suatu bentuk modernisasi, karena pasti di masa depan semua tuh sudah berbau teknologi, termasuk juga dunia pendidikan. Terima kasih. Oke. Bisa dilanjut dengan pembicara ke-1 kontra. Di sini saya pembicara 1 dari tim kontra. Menyatakan bahwa saya tidak setuju terhadap mosi yang menyatakan program belajar mengajar berbasis media elektronik atau e-learning adalah solusi terbaik pada proses pembelajaran era modern. Kenapa? Karena pembelajaran era modern sendiri mengutamakan teknologi, di mana pembelajaran era modern berbasis e-learning ini dapat menyebabkan kemunduran pendidikan yang dehumanis. Dehumanis sendiri berarti pendidikan yang tidak memanusiakan manusia. Kenapa disebut tidak memanusiakan manusia? Karena hilangnya adab cara mengajar antara dosen serta murid yang berada dalam kelas. Sekaligus teknologi pembelajaran e-learning ini seharusnya menarik dan menyenangkan. Namun karena teknologi yang sudah berkembang semakin pesat di zaman era modern, mengakibatkan siswa
saat pembelajaran e-learning ini bersikap tak acuh dan tidak fokus terhadap pembelajaran karena sudah ada fitur-fitur yang serba canggih di dalam ponsel ataupun laptop mereka. Oke, terima kasih. Pembicara ke-1 tim kontra menghabiskan waktu 1 menit 29 detik. Dilanjut dengan pembicara kedua tim pro. Saya tidak setuju dengan pertanyaan dari dari pembicara satu kontra, karena justru menurut saya kegiatan e-learning lebih bersifat demokratis dibanding dengan kegiatan belajar pada pendidikan konvensional, karena membuat peserta didik lebih memiliki kebebasan, tidak merasa takut, ragu-ragu, ataupun khawatir dalam mengajukan pertanyaan dan menyatakan pernyataannya, karena tidak ada pelajar lain yang secara langsung mengamati dan kemudian meremehkan pernyataannya. Selain itu, lebih banyak dampak positif dari e-learning ini diantaranya lebih mudah diserap karena pernyataan dari tim kontra pembicara tadi bahwa teknologi sudah makin maju yang membuat fasilitas multimedia lebih berkembang dan membuat siswa mudah menyerap materi, lebih efektif dalam biaya, jauh lebih ringkas dan praktis serta tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa. Terima kasih. Oke, pembicara 2 dari tim pro menghabiskan waktu sekitar 50 detik. Selanjutnya dilanjut dengan pembicara kedua tim kontra. Menurut saya, pembelajaran e-learning itu ya kurang efektif karena nggak semua siswa itu sama dalam menangkapnya. Ada yang siswa yang lambat untuk menangkapnya, ada yang bisa mengikuti alurnya, tapi nggak semuanya bisa begitu. Jadi kalau dipukul sama rata begitu, ada yang masuk, ada yang enggak. Jadi kalau untuk lebih efektif sih enggak, menurut saya. Lebih baik belajar tatap muka seperti itu daripada learning begitu. Pertama, kalau kita tatap muka, kita bisa bertanya langsung kepada guru. Jadi ketika ada yang tidak kita mengerti, kita bisa bertanya langsung pada guru. Tapi ketika belajar e-learning, banyak orang yang kurang apa ya? Jadi dia itu harus dipaksa dulu untuk ngomong. Kalau kita belajar tatap muka, ada guru, itu enak. Kita bisa manggil gurunya ke belakang, kita ngobrol sama dia. Kalau belajar e-learning, itu sulit untuk ngobrol sama guru. Ya, sekian. Terima kasih. Interupsi. Pembicara kedua tim pro menghabiskan waktu sekitar 1 menit 22 detik. Ya, boleh interupsi, silakan. Menurut saya, kalau misalkan emang semua orang punya daya serap yang beda-beda, tapi itu nggak berlaku cuma untuk e-learning, tapi untuk tatap muka itu juga berlaku loh. Jadi kita nggak bisa e-learning, ya kita nggak bisa pakai e-learning karena daya serap orang beda-beda. Sedangkan kalau pakai tatap muka itu sama aja, karena daya serap orang juga beda-beda, jadi nggak ada bedanya gitu e-learning dan tatap muka. Instruksi dong, San. Ya, boleh. Silakan.
Ya Ya memang boleh silakan interupsi. daya serap orang itu beda-beda. Tapi kalau kita belajar langsung, kita itu bisa lebih bertanya kepada guru. Sedangkan kalau e-learning itu, kebanyakan kita dikasih pembahasan tanpa guru itu turun langsung ke kita. Kalau belajar tatap muka, kita langsung menatap guru jelasin, nerangin, kita nggak ada kita nggak mengerti, kita tinggal angkat tangan. Terus Zenius atau apa itu cuma kebanyakan dikasih pembahasan soal doang. Belum tentu Terima kita kasih, mengerti. berhenti. Waktu yang diberikan untuk sanggahan telah habis. Ya, terima kasih. Bisa dilanjut kembali. Sudah bisa dilanjut dengan tim pembicara ketiga dari tim pro atau ada yang mau nyanggah? Silakan. Mau interupsi. Iya, boleh, silakan. Tadi saya mau balas yang tadi kata pembicara 2 pro. Katanya tadi dibilang siswa itu lebih bebas dalam belajar kalau misalnya pakai e-learning kan. Tapi nyatanya sekarang nggak lebih bebas, justru kayak lebih tertekan gitu loh. Lebih gimana ya? Lebih kurang apa ya? Gimana sih? Kurang seperti tadi yang dibilang sama pembicara kedua kontra, kurang lebih menangkap. Jadinya nggak begitu bebas. Dan nyatanya itu sekarang kalau pembelajaran e-learning itu emang benar banget tadi kata pembicara pertama kontra, siswa jadi lebih nggak acuh. Nyatanya aja, coba deh dilihat dari kegiatan sehari-hari. Kalau pembelajar gimana? Waktu yang diberikan untuk sanggahan telah habis. Bisa dilanjutkan kembali. Udah. Oke, dilanjut dengan tim ketiga pro. Saya pembicara 3 dari tim pro, setuju dengan mosi ini karena melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Di samping itu, materi yang dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk multimedia dengan cepat dapat diperbaharui oleh pengajar. Mempermudah interaksi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Jadi proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak tergantung pada penjadwalan tertentu. Pembelajar menjadi sangat fleksibel dalam memilih waktu dan tempat belajar karena mereka tidak harus datang di suatu tempat pada waktu tertentu. Learning menunjuk pada pembelajaran di mana pengajar, pembelajar, dan materi pembelajaran terletak di lokasi yang berbeda, sehingga pembelajar dapat belajar kapan saja dan dari mana saja. Sekian dari saya. Oke, pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu 1 menit 5 detik. Interupsi mau nyangka dong. Iya, boleh, silakan. Saya mau nyanggah pendapat dari tim pembicara 3 tim pro yang tadi tuh bilang kalau pembelajaran e-learning bisa akses di mana saja dan kapan saja. Nah, karena dengan akses di mana saja dan kapan saja, itu bisa menimbulkan sikap instan. Sikap instan yang bagaimana? Nah, itu tuh karena dengan e-learning itu bisa mendorong sikap instan dari penggunanya. Nah, guru-guru maupun murid bisa dengan cepat Berhenti. mengcopy paste.
waktu yang diberikan telah habis. Singkat banget. Interupsi dong. Maksud dari sikap instan itu apa ya? Interupsi, mau jawab dari pembicara satu dari tim pro. Sikap instan tadi yang tadi saya mau bilang adalah bahwa e-learning itu mendorong guru-guru ataupun murid yang karena bisa e-learning itu bisa akses dengan mudah, dengan cepat, dan bisa di mana aja, itu mendorong guru-guru dan murid bisa mengcopy paste berbagai sumber pembelajaran untuk mengerjakan soal ataupun materi-materi pembelajaran. Oke, interupsi. Kalau Berhenti. Diberikan sanggahan bisa diberikan kepada orang yang lain, pembicara yang lain. Maaf interupsi. Iya, boleh, silakan. Pernyataan dari tim kontra tadi, justru karena pelajar dan guru dapat mendapatkan pelajaran dari berbagai sumber, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan materi-materi baru dan tidak terpacu hanya dengan buku dan penjelasan guru yang tidak semua guru itu sama kompetennya terhadap pembahasannya kepada setiap siswa. Dan sedangkan untuk masalah copy-paste, itu harusnya lebih ditekankan kepada rasa kesadaran siswa yang harus diajarkan oleh para pengajar dan pendidik itu sendiri. Terima kasih. Interupsi. Iya, silakan. Tadi itu bilangnya kan katanya sesuai dengan kesadaran dari masing-masing murid atau pengajar gitu kan, katanya tadi dibilang kalau pengajar tuh harus ngasih tahu ke muridnya gimana biar si muridnya ini tuh nggak langsung copy paste dari sumber-sumber yang terkait tadi. Kalau misalnya mau nyadarin lewat e-learning, mau nyadarin lewat apa, mau ngomong lewat apa, mau lewat WA, mau lewat telepon, kurang efektif. Jadi kalau mau nyadarin gitu tuh mau nggak mau harus tatap muka. Kalau e-learning tuh beneran nggak ada ngaruhnya sama sekali menurut saya gitu. Terima kasih. interupsi. Kalau misalkan kita tatap muka, terus misalkan ada yang copy paste atau sama aja kayak nyontek kan, dan itu sama nyontek sama copy paste sama aja nggak sih? Jadi tatap muka pasti ada juga kendala-kendala seperti itu. Kalau dibilang copy paste sama menyontek, sebenarnya itu mirip tapi nggak sama. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena menyontek mereka udah menerima pembelajaran dari dulu, udah menerima materi-materi yang udah dijelasin dari gurunya. Setidaknya apa yang gurunya udah terima itu mereka dengar terlebih dahulu. Nah, kalau copy paste mereka tanpa melihat materi apa, udah tinggal searching pertanyaan itu dan langsung copy paste jawabannya dan dikirimkan ke guru masing-masing sebagai jawaban dari dia. Padahal seharusnya tidak seperti itu, di mana copy menyontek sendiri kan itu dia bisa nanya teman. Waktu yang diberikan telah habis. Maaf interupsi. Iya, silakan. Saya mau menjaga pertanyaan yang tadi. Ya benar menurut dari pernyataan tim pro bahwa sebenarnya mau dari tatap muka ataupun e-learning sebenarnya kecurangan akan tetap ada. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengurangi hal tersebut? Harusnya guru juga kembali lagi kepada pendidik yang seharusnya bukan masalah kesadaran, tapi bagaimana kita menanamkan kesadaran itu sehingga murid takut terhadap perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan seperti copy paste tadi. Terima kasih. Interupsi. Iya, bisa. Nih, tadi bilangnya suruh nanamin kesadaran. Katanya kalau e-learning sama tatap muka itu sama aja kan. Katanya balik lagi ke gurunya. Nyatanya aja sekarang guru mau ngomelin mau gimana pun kalau lewat e-learning juga nggak bakal ngaruh ke muridnya gitu loh. Nyatanya aja kalau Meet
nih dari kehidupan sehari-hari aja deh. Kalau Meet kan, kalau misalnya guru ngomong pasti pada dicuekin kan, disuruh on cam pasti pada off cam. Ya teh dari nyatanya aja sekarang. Kalau mau marahin lewat e-learning juga nggak bakal ngaruh apa-apa ke siswanya. Terima kasih. Interupsi boleh nggak? Iya, silakan. Kalau misalkan tadi bilangnya kan kalau misalkan nggak tahu gimana cara untuk bilanginnya atau gimana. Justru itu poin bagus biar nantinya si siswa ini dapat nilai yang sesuai sama apa usaha dia, apa yang dia kerjakan. Karena sistem pendidikan di Indonesia itu juga sangat ada di peringkat bawah dibandingkan yang lain. Karena masih memakai sistem kuno yang seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut dari tim ketiga kontra. Dilanjut dengan pembicara ketiga tim kontra. Saya dari pembicara ketiga tim kontra dinyatakan sangat tidak setuju terhadap mosi yang dibilang tadi kalau pembelajaran lewat e-learning di masa era modern ini merupakan solusi yang terbaik karena nyatanya kegiatan e-learning ini masih sulit direalisasikan di daerah pelosok. Misalnya kayak daerah Papua, itu kan dia masih mau nggak mau harus tatap muka kan. Nah, karena mereka terhambat oleh keterbatasan akses untuk bisa mengikuti pembelajaran digital seperti sekarang ini. Nyatanya di masa pandemi sekarang, walaupun pemerintah bilang bakal ngasih kuota gratis buat para pelajar-pelajar di Indonesia, tapi nyatanya tuh kebijakan itu belum tersebar secara menyeluruh gitu loh. Soalnya kayak kalau nggak ada jaringannya, buat apa gitu loh, kuota internet nggak bakal guna juga kan. Nah terus, dan juga masih banyak para tenaga pengajar yang belum paham betul cara memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Ada yang masih bingung gimana caranya bikin Zoom Meet biar lancar, ada yang bingung gimana cara bikin Excel biar rapi kayak gimana, karena kan biasanya kan lewat dari tabel gitu, kalau dari kertas gitu, jadinya lebih enak gitu loh. Lebih enak metode konvensional dibandingkan dari metode digital kalau misalnya buat para tenaga pengajar yang udah tua, udah berumur gitu misalkan. Nah, terus kalaupun nanti di masa depan e-learning akan dihak-patenkan sebagai metode pembelajaran nasional, dan di saat semua orang belajar mencari materi lewat internet, banyak perpustakaan tuh jadi sepi. Jadi peminat buat baca buku aja jadi lebih berkurang gitu loh. Progres pabrik percetakan pun akan menurun karena media pembelajaran konvensional seperti buku tulis, pensil akan digantikan oleh komputer, tablet, dan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Kak, maaf boleh interupsi nggak? Iya, silakan. Saya mau interupsi terhadap pernyataan dari tim kontra tadi yang melulu tentang dampak negatif dari e-learning. Sedangkan kalau kita lihat penerapan dari negara-negara lain, justru tingkat pendidikan mereka itu kualitasnya lebih tinggi dibanding Indonesia yang kita tahu sendiri nyatanya Indonesia itu tergolong tertinggal sekali. Pun menurut Budiono, Wapres periode 2009 sampai 2014, e-learning merupakan batu loncatan untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan dunia internasional. Selain itu, terhadap pernyataan bahwa dari tadi di Papua itu tidak bisa mengakses. Berhenti, waktu yang diberikan untuk sanggahan telah habis. Interupsi dong. Iya, silakan. Tadi dibilang kita hanya melihat sisi positif sama kita hanya melihat sisi negatifnya. Terus juga banyak negara-negara asing yang menggunakan sistem e-learning. Balik lagi ke kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia aja, untuk kualitas pendidikan itu kita masih kurang. Belum lagi ekonominya. Ekonomi di negara Indonesia aja masih di bawah rata-rata ataupun menengah. Jadi untuk orang-orang yang dibilang untuk menggunakan sistem e-learning, kan nggak semua ekonominya sama.
mereka harus punya smartphone, jaringan internet, kapasitas kuota kita aja untuk saat ini masa pandemi aja sudah beda. Bahkan berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, 1 bulan saya membutuhkan 24 GB yang bisa dijumlahkan. Berhenti. Waktu yang diberikan telah habis. Interupsi, boleh nggak? Ya, silakan. Kalau misalkan masalah ekonomi tadi ya, itu sama kayak misalkan sekolah, biaya transportasi sekolah, uang jajan enggak ya, karena kan kita di rumah juga makan gitu. Terus juga fasilitas sekolah, belum lagi bayar banyak gitu loh aktivitas sekolah. Jadi e-learning tuh bisa membantu ekonomi juga kalau kita pintar memakai. Terima kasih. Mau interupsi? Mau balas sanggahannya, San? Bisa nggak? Iya, silakan. Nih, menurut Henderson sendiri, e-learning itu kita tuh harus tahu untuk membangun sebuah e-learning dalam sistem sekolah itu tuh kita harus memiliki 3 perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan dari penggunaan e-learning itu efektif atau tidak. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan peserta didik. Nah, peserta didiknya ini harus setuju atau tidak. Terus jangka panjangnya kayak gimana. Dan yang ketiga baru kalau misalkan kedua tadi sudah berjalan dan sudah diketahui, sudah direncanakan dengan baik, baru kita merencanakan memulai pembelajaran e-learning itu secara skala besar. Bisa digunakan dalam satu sistem sekolah. Berhenti. Waktu yang diberikan telah habis. Boleh interupsi? Oke, untuk masalah yang tadi Kak Clarissa bilang, ada masalah ekonomi, masalah juga, ya pokoknya yang lain. Tapi kalau misalkan kita masih mengikuti ajaran yang sekarang, ajaran yang masih tatap muka, itu Indonesia mau sampai kapan gitu loh di peringkat sistem yang begitu-gitu aja, yang dibawa-bawa aja, sementara kayak Singapura, Tiongkok, dan lain-lainnya, itu udah punya sistem yang lebih baik lagi. Kalau kita nggak ambil... waktu yang diberikan telah habis. Mau interupsi? Boleh nggak? Iya, silakan. Tadi kan Derila bilang bawa-bawa Singapura. Kita Indonesia sama Singapura tuh jauh banget. Jangan bandingin sama Singapura. Singapura itu teknologinya tuh udah jauh banget di atas kita. Dia aja kalau menurut dari berita-berita dari orang-orang yang lebih ngerti gimana tingkat perekonomian di suatu negara, katanya Singapura itu tuh dia hampir mendekati negara yang mana ya? Bukan berkembang. Negara maju. Indonesia aja masih negara berkembang gitu loh. Terus balik lagi sama dari pola pikir dari siswa-siswanya sekarang. Kalau misalnya mau benar-benar itu patokin e-learning semua, malah jadi males. Kayak nyatanya aja sekarang orang-orang siswa sekarang lebih... Waktu yang diberikan telah habis. Interupsi, Kak. Ya, silakan pembicara yang lain. Aisyah, katanya mau interupsi, boleh? Iya. Sistem e-learning itu pada masa pandemi ini, sistem e-learning itu bagus untuk sekarang, apalagi pada masa pandemi gini. Untuk ekonomi itu memang menjadi masalah, tapi itu bisa juga diinin oleh pemerintah. Terus sistem belajar e-learning juga sangat bagus untuk para siswa, karena pada pandemi gini kita kan nggak bisa tatap muka secara langsung. Jadi, e-learning ini juga berguna untuk para siswa pada masa pandemi sekarang. Berhenti, waktu yang diberikan telah habis. Mau nambahin boleh? Interupsi. Ya, interupsi, silakan interupsi. Mau balas sanggahannya si Aisyah. Jadi kan dibilang katanya e-learning itu sangat berguna saat pandemi kayak gini. Nah, seandainya di era modern ini pasti kan waktu terus berlalu.
COVID-19 ini sudah nggak ada lagi di Indonesia, walaupun penyebarannya mungkin masih ada, tapi nggak se-ekstrim seperti sekarang. Nah, pasti tetap aja dong kita membutuhkan yang namanya pembelajaran tatap muka dibandingkan e-learning. E-learning sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan totally seluruhnya kita itu mengandalkan media elektronik serta internet. Sedangkan seharusnya Berhenti, boleh penggunaan waktu yang e-learning. diberikan telah habis. Interupsi, Lanjut aja. boleh nyanggah yang tadi Kak Fatika bilang. Iya, silakan. Soal Singapura, untuk Singapura itu emang dia kan udah teknologi udah canggih. Dan e-learning ini salah satu bentuk dari update-annya lagi, atau kan ini menggunakan teknologi juga. Jadi ini salah satu step, salah satu cara biar Indonesia tuh bisa gitu loh. Teknologi juga bisa canggih kayak Singapura. Interupsi. Mau balik tadi yang dari Iya, silakan. Iya, silakan. boleh kan? Tadi katanya bilang kalau e-learning itu seharusnya bisa, pemerintah tuh harus bisa buat ngerealisasin e-learning gimana pun caranya biar menyeluruh gitu loh. Dilihat kalau nyatanya aja dilihat dari teknologi Indonesia sekarang tuh belum terlalu memadai buat benar-benar bikin totalis seluruh semuanya satu Indonesia e-learning semua. Nggak ada yang pakai buku, semuanya pakai media elektronik. Itu tuh gimana ya? Kurang memadai gitu loh. Dari pihak pemerintahnya juga, kalaupun mau e-learning semuanya itu tuh terlalu maksain menurut saya gitu. Terima kasih. Interupsi. Ya, silakan. Tapi nyatanya Indonesia ini masuk ke dalam daftar negara dengan tren positif di industri e-learning. Tepatnya menduduki urutan ke-8 di seluruh dunia berdasarkan total pasar e-learning setiap tahunnya, yakni sebesar 25%. Jadi sebenarnya Indonesia tuh udah bisa memakai e-learning, bahkan daripada negara-negara lain, e-learning di Indonesia tuh lebih bagus, lebih berkembang. Terima kasih. Oke. Ini Dari- tadi mau nambahin itunya si Fatika. Ya, silakan. Tadi kan Fatika bilang nyatanya e-learning sendiri kan butuh perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer. Nah, nyatanya aja kalau misalkan seluruhnya Indonesia menggunakan sistem e-learning ini, gunanya buku, orang-orang yang tinggal di pedalaman aja udah kesulitan tentang buku. Tentang mendapatkan buku, walaupun itu bukunya dari pemerintah. Mereka kesulitan. Gimana seluruhnya Indonesia menggunakan sistem e-learning? Mereka mendapatkan komputer, smartphone, jaringan internet, itu aja kayak gimana, itu kan harus dipikirkan. Oke, berhenti, waktu yang diberikan telah habis. Interupsi. Boleh? Atau Cahya mau nambahin? Saya mau interupsi dari pernyataan tadi. Ya, Ini kan silakan. masih penerapan e-learning di masa depan. Berarti kalau misalnya di zaman sekarang ini masih banyak keterbatasan, itu menjadi PR mungkin bagi pemerintah dan para menteri untuk meningkatkan pokoknya sistem-sistem yang ada di sekolah-sekolah. Di luar itu juga sebenarnya banyak guru-guru yang kurang kompeten, bahkan kekurangan guru di daerah-daerah pelosok itu. Sedangkan jika menggunakan e-learning, guru dapat menampung banyak siswa dalam suatu ruang offline. Berarti kembali lagi kepada pemerintah Berhenti, untuk meningkatkan. waktu yang diberikan telah habis. Baik, terima kasih. Mau interupsi. Iya, silakan. Tadi kan bilangnya kalau daerah-daerah pelosok itu kurang guru. Iya benar, berarti kan kalau kurang guru kan berarti kan harus tatap muka kan. Kalau misalnya lewat dari e-learning, coba deh, saya pernah lihat di berita miris banget, anak yang di pelosok itu mau belajar online aja lewat walkie-talkie. Itu pun nggak cuma satu orang yang pakai. Satu walkie-talkie itu bisa 7-8 orang, coba deh bayangin deh. Gimana kalau misalnya mau beneran e-learning semuanya, berarti semua pendidiknya, semua murid itu harus punya fasilitas yang memadai gitu buat
gimana caranya buat ngerealisasin e-learning itu sendiri. Nah, ya, itu menurut kalian solusinya Berhenti. gimana coba? Waktu yang diberikan telah habis. Interupsi. Iya, silakan. Kan di zaman sekarang emang masih agak susah untuk kayak gitu. Cuman untuk di masa depan mungkin bisa. Ini juga seperti kata Cahya tadi, ini juga PR untuk pemerintah. Jadi di masa depan bisa jadi lebih baik lagi dan e-learning itu bisa diterapkan dalam masa depan. Sekian. Oke, sudah ya. Sudah, tidak ada yang mau disanggah kembali. Kesimpulan dari tim Pro adalah sistem e-learning merupakan salah satu bentuk modernisasi dunia pendidikan yang mulai diberlakukan di Indonesia, supaya Indonesia memiliki sistem pendidikan lebih baik lagi ke depannya dan dapat bersaing dengan negara lain. Jadi Indonesia juga dapat lebih maju ke depannya untuk menyusul negara-negara lain, karena Indonesia emang udah tertinggal jauh. Jadi dengan sistem e-learning ini mungkin bisa dapat memajukan pendidikan Indonesia. Silakan kesimpulan dari tim kontra. Kesimpulan dari tim kontra adalah e-learning tidak bisa direalisasikan dalam masa saat ini karena Indonesia belum mempunyai peralatan atau fasilitas yang memadai untuk merealisasikan e-learning ini secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Baik semua, kita akhiri debat kali ini. Terima kasih atas partisipasinya kali ini.